Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Melanjutkan renungan hari-hari kemarin, di mana minggu ini tema besar kita adalah Sola Gratia. Hanya oleh karena anugerahnya, kasih karunia-Nya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita sudah mendengarkan firman Tuhan bagaimana kasih karunia itu diberikan kepada setiap kita. Lalu siapakah yang mau percaya kepadanya? Dialah yang memiliki kasih karunia itu. Dan siapa yang mau datang kepadanya, maka diberikan hidup yang baru. Iya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup yang baru hanya bisa terjadi ketika seseorang berpindah dari kehidupan yang lama, yang kita sering sebut lahir baru. Ketika seseorang lahir baru, maka mulai dari situlah dimulai kehidupan yang baru. Yang lama ditinggalkannya. Yang lama itu apa? Yang lama hidup di dalam dosa. Bahkan bahasa asli hidup di dalam dosa itu adalah hamartia. Hamartia itu melenceng dari maksudnya Tuhan. Melenceng dari rencananya Tuhan. Ternyata sedikit aja kita hamartia, sedikit aja kita melenceng, sudah merupakan dosa. Dan itu dahulu, itu kehidupan lama. Tetapi hebatnya, luar biasanya, Tuhan Yesus sendiri memberikan kasih karunia kepada kita. Yaitu Dia ambil semua dosa pelanggaran kita itu. Dan Dia pikul di kayu salib. Di ayat 3-nya dari Efesus dikatakan, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Iya, Paulus menyatakan kepada jemaat di Efesus bahwasanya semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Namun siapakah yang mau menerima kasih karunia itu, dialah yang akan diberikan kehidupan baru. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, betul Tuhan mati bagi dunia, betul Tuhan mati bagi setiap orang. Betul Tuhan memberikan kasih karunia kepada setiap orang. Namun siapakah yang memperoleh kasih karunia itu selain daripada Dia yang mau menerima Dia sungguh-sungguh, yang mau menerima Yesus sungguh-sungguh sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Maka akibatnya nanti di 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah kehidupan ketika seseorang menerima kasih karunia di dalam hidupnya. Oleh karena itu, bukan hanya sekedar kita beragama, tetapi kita harus menerima kasih karunia itu. Supaya yang lama dalam hidup kita, dosa-dosa yang membuat kita melenceng dari rencana Tuhan selama ini, kehidupan yang baru yang digantikan dalam kehidupan kita, yaitu hidup yang berfokus kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah kasih karunia-Nya dengan mengucap syukur dan terus mengerjakan kasih karunia itu dalam hidup kita. Hidup yang baru melalui kelahiran baru, kita pertontonkan setiap hari dalam hidup ini. Tuhan memberkati.